Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh. Alhamdulillahil malikil haqqil mubin, alladzi habana bil imani wal yakin, walladzi arsyadana ila siratil mustaqim, wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahu bi ihsanin ila yaumiddin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya wa la rasula ba'dah. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli amma ba'du. Ibu-ibu, teman-teman sekalian yang kami banggakan, yang kami muliakan dan yang kami cintai karena Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah wa syukurillah, mari kita curah-curahkan syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah sangat banyak sekali memberikan kita karunia, keimanan, keislaman, kebersamaan dalam kebaikan. Insya Allah mudah-mudahan menjadi salah satu sarana kita bersama-sama bisa meraih surganya kelak. Allahumma amin ya rabbal alamin. Salawat juga salam kita sampaikan pula kepada uswah hasanah kita Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam beserta keluarga dan sahabat beliau yang tentu kita ingin ya berjumpa dengan beliau di yaumil akhir dan semoga kita dimudahkan oleh Allah untuk mengikuti sunnah-sunnah beliau sehingga kita layak untuk memperoleh syafaat beliau di yaumil akhir. Allahumma amin ya rabbal alamin. Sebelumnya mohon maaf ibu-ibu ya, tadi ada beberapa kendala tadi. Tadinya saya mau langsung mengisi dari kampus, tapi ternyata tidak kondusif ya suasananya di sana, sehingga saya harus pulang ini. Dan alhamdulillah kita bisa bergabung pada siang hari ini, meski waktunya sedikit mundur. Mudah-mudahan ada banyak manfaat yang kita peroleh dari pertemuan kita pada siang hari ini. Pada siang hari ini kita akan berdiskusi bersama tentang bagaimana Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dan tentu juga para sahabat beliau dalam mengatur waktu yang dianugerahkan oleh Allah Subhanahu wa taala ya. Dan mungkin sebelumnya mari kita sama-sama menyimak taujih dan arahan dari Allah Subhanahu wa taala di beberapa ayat di antaranya di dalam surat Al-Jasiyah ayat 24 ya. Di sini Allah Subhanahu wa taala sampaikan waqalu dan mereka berkata ya mereka itu orang-orang yang sudah meninggal dunia ya itu berkata mahia illa hayatuna dunya namutu wa nahya bahwa sesungguhnya kehidupan dunia itu adalah sesaat ya kita hidup kita mati gitu ya dan yang menjadi urgen di sini adalah bukan hidupnya gitu ya wama yahlikuna illa dahar ternyata ketika kita semua sudah berpindah dunia dari dunia kita sekarang ke dunia yang lain ya di alam kubur apalagi sampai di akhirat ini ada hal yang menjadi kesimpulan mereka semua ternyata tidak ada yang membinasakan dan mematikan kita itu kecuali perjalanan waktu. Ya, jadi waktu itu bisa merugikan kita dan juga bisa membuat kita beruntung. Ya, apakah itu di dunia, apalagi di akhirat. Wa ma lahum bidzalika min ilmin inhum illa yadhunnun. Akan tetapi kebanyakan manusia tidak mengerti ya tentang hal ini kecuali hanya melalui prasangka-prasangka saja gitu ya. Jadi betapa dalam ayat ini kita semua tahu ya, waktu begitu urgen ya, kesempatan begitu penting yang Allah berikan kepada kita semua. Dari sinilah pula ibu-ibu dan juga teman-teman yang kami muliakan, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam berpesan kepada kita agar menjadikan dunia ini sebagai rest area kita, ya, sebagai tempat singgah kita untuk menengok kembali perbekalan kita saat kita pengen pulang dalam keadaan selamat dan semuanya baik-baik saja karena rumah kita dan kehidupan kita yang sesungguhnya adalah di akhirat dan di akhirat ini sangat ditentukan bagaimana kita memanfaatkan kesempatan saat kita di dunia. Dan Rasulullah berpesan kepada kita yang saya yakin pesan ini sudah sangat masyhur sekali ya. Kun fid dunya ka'annaka gharibun aw 'abiru sabilin.
Jadilah engkau di dunia itu seperti orang yang gharib, ya, seperti orang asing, ya, seperti orang asing atau orang yang hanya singgah saja, ya, melewati suatu jalan saja. Kalau kita orang asing itu biasanya pergi bukan ke tempat yang familiar bagi kita, kan kita nggak betah gitu ya. Itu pesan Rasulullah. Ya, tapi kenapa banyak orang yang betah hidup di dunia ini gitu? Bahkan uh, tidak jarang dari mereka, terutama yang disebutkan juga oleh Allah di dalam surat Al-Baqarah itu ya, orang-orang Yahudi itu adalah orang yang paling tidak ingin mati. Ya, mereka bahkan pengen an yu'ammaru alfasana, pengen hidup di dunia ribuan tahun ya. Meskipun bagaimanapun keadaannya gitu, tanpa berpikir orang kita hidup sampai usia 100 tahun saja sudah payah, apalagi ribuan tahun. Itu saking nyamannya di dunia dan takut dengan berbagai pertanggungjawaban di akhirat gitu. Kenapa begitu nyaman di dunia? Karena memang kita semua tahu, merasakan, melihat ya, rest area kita ini diberikan banyak fasilitas oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan fasilitas itu tidak sekedar fasilitas yang biasa, tapi bisa menjadi fasilitas-fasilitas yang melalaikan kita, bahwa kita nanti harus pulang membawa bekal agar kita selamat begitu. Nah, dari sinilah juga Ibnu Umar yang menyampaikan hadis ini dari Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam turut menambahkan penjelasan agar kita bisa lebih tepat dalam memahami apa yang disampaikan oleh beliau Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam ya. Wa kana Ibnu Umar yaqul, apa yang beliau katakan? Ida amsaita fala tantadhiris sobah. Jika kamu masih diberi kesempatan oleh Allah di rest area ini, ya, untuk mengecek perbekalan kamu, ya, untuk mengecek apa-apa yang kamu butuhkan, ya, dalam perjalanan pulang ini, maka jangan pernah engkau, ya, jika sore masih diberikan kepadamu, jangan pernah ada pikiran, ya, besok pagi aja lah gitu ya melakukannya. Begitu juga sebaliknya. Wa ida asbahta fala tantadiril masa. Jika Allah masih anugerahkan kepada kita di waktu pagi, kita masih baik-baik saja, kita masih bisa melakukan banyak aktivitas, ya, kita bisa masih eh, menambah perbekalan kita, ya, maka jangan tunda itu sampai sore hari. Nah, kenapa demikian? Wahud min sihatika lima rodika. Karena dunia ini adalah tempat kehidupan yang fana. Artinya, meskipun kita sudah berupaya semaksimal mungkin untuk bisa hidup sehat, tapi tetap saja akan datang masa di mana kita harus berbaring sakit. Itu ya, meskipun gitu ya, kita bisa lihat seorang pimpinan negara dengan tim dokter yang hebat-hebat ya, tetap saja juga pernah mengalami kelelahan, sakit dan sebagainya. Wamin hayatika limautika, dan semua kita tahu bahwa semua yang hidup itu pasti meninggal dunia. Di mana ketika seorang sudah meninggal dunia, maka tidak lagi memiliki kesempatan untuk menambah perbekalan gitu ya, agar bagaimana dia bisa pulang kepada Allah dalam keadaan baik-baik saja. Ya, itu yang ditambahkan oleh Ibnu Umar dalam menjelaskan apa yang dimaksud oleh Rasulullah di dalam hadis beliau ini ya. Jadi kalau kita berada di rest area itu harus manfaatkan waktu sebaik mungkin, sesimpel mungkin ya, sepadat mungkin apa saja yang kita butuhkan. Nah, itu saja yang kita lakukan. Adapun yang tidak diperlukan ya jangan apa namanya, jangan dilakukan karena kesempatan itu terbatas ya. Kan nggak ada orang eh, parkir di rest area itu sampai bermalam-malam begitu ya, tapi sebentar saja sesuai dengan apa yang dibutuhkan gitu ya. Dan kita juga diingatkan oleh beliau Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Tirmidzi ya, bagaimana kondisi pertanggungjawaban kita nanti, mempertanggungjawabkan kita ya tentang waktu dan kesempatan yang Allah berikan ya. Di dalam hadis ini beliau Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam sampaikan ya, la tazulu qadama abdin yaumal qiyamah, bahwa kita semua nanti ketika sudah dibangkitkan oleh Allah, kita dikumpulkan di padang mahsyar ya,
kita akan dimintai pertanggungjawaban atas apa yang dianugerahkan oleh Allah kepada kita semua dan kita akan berdiri kaku gitu ya. Artinya kita akan terpaku menghadap Allah Subhanahu wa taala pada hari kiamat. Kita akan diam saja hatta yus'al an umrihi fi ma'afnahu sampai datang giliran masing-masing di antara kita untuk dimintai pertanggungjawaban. Yang pertama, pertanggungjawaban usia dan umur, kemana kita menghabiskannya. Wa an ilmihi fima fa'ala. Juga kita semua ya diberikan ilmu. Semua kita adalah diberikan ilmu oleh Allah Subhanahu wa taala sebagaimana juga disebutkan dalam surat Ar-Rahman yang sudah selesai ya. Kita bahas wa 'allamal Qur'an ya, kita diberikan pemahaman. Nah, untuk apa pemahaman itu? Apakah kita mengamalkannya atau tidak? Wa ana malihi min aina iktasabahu wa fima anfaqahu. Allah juga meminta kita untuk bertanggung jawab atas harta benda yang ada pada diri kita, bagaimana kita memperolehnya dan bagaimana kita mendistribusikannya. Wa an jismihi fima ablahu. Juga kita dimintai pertanggungjawaban oleh Allah tentang badan kita, tubuh kita ya, dengannya apa yang kita lakukan ya, apa yang kita gunakan begitu ya. Ini apa yang disampaikan oleh beliau Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam menunjukkan bahwa segala hal yang dianugerahkan oleh Allah akan dimintai pertanggungjawabannya di yaumil akhir, diantaranya adalah kesempatan dan waktu. Ya, dari sinilah ibu-ibu dan teman-teman sekalian ya, Ibnu Qayyim Al-Jauziyah memberikan nasihat yang sangat luar biasa ya. Perlu kita renungkan bersama bahwa menyia-nyiakan waktu itu lebih buruk dari kematian. Ya, luar biasa ini nasihatnya ya, beliau tuangkan dalam kitab Al-Fawaid ya. Beliau berkata ya, idha'atul waqti asyaddu minal maut. Menyia-nyiakan waktu yang kita miliki itu lebih berbahaya daripada datangnya kematian. Kenapa demikian? Li'anna idha'atal waqti taqta'uka 'anillah wad daril akhirah. Karena jika seseorang itu menyia-nyiakan waktu ya, sesungguhnya apa yang dilakukannya itu menjadikan dia terputus dari Allah, keberkahannya, kebaikannya, pahala-pahalanya ya. Dan dari situlah dia juga terputus dari negeri akhirat gitu. Akhirnya dia nanti akan merugi di akhirat. Sedangkan kematian yaqta'uka anid dunya wa ahliha itu hanya memutuskan kita dari dunia dan juga penghuninya gitu ya. Nah, jadi untuk kita terputus dari dunia dan penghuninya itu tidak jauh lebih berat daripada kita terputus dari akhirat dan juga dari Allah dan hari dan akhirat gitu. Kenapa? Karena selama-lamanya dunia itu masih sangat singkat. Sedangkan akhirat itu adalah selamanya. Dan bagaimana nasib kita di akhirat itu sangat ditentukan. Bagaimana kita mengelola kesempatan, waktu, usia yang Allah berikan ketika kita masih hidup di dunia ini. Gitu. Nah, dari sinilah ya, ibu-ibu dan teman-teman sekalian, kenapa sebagai seorang muslim, sebagai seorang muslimah, kita harus senantiasa memanage dan mengatur waktu kita dengan sebaik mungkin ya, sebagaimana yang dicontohkan dan diajarkan oleh uswah kita Rasulullah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya, kenapa kita harus memanage waktu tersebut ya? Mungkin ada dua alasan di sini ya. Agar kita dapat mencapai tujuan hidup yang selamat tentunya, yaitu kita bisa kembali kepada Allah, kita berada di akhirat nanti dalam keadaan baik-baik saja. Kenapa? Kalau kita renungkan kan sebenarnya waktu dan kesempatan ya bagi semua manusia itu sama. 24 jam ya, nggak ada kan yang lebih dari itu. Nah, nggak ada ceritanya dimanapun belahan bumi ini gitu ya, semuanya 24 jam.
Ya, sama persis. Mau profesor, mau doktor, mau mau tukang sampah, mau pemulung, waktunya sama. Yang membedakan adalah cara mengisi waktunya. Ya, ada orang diberikan waktu 24 jam bisa melakukan banyak sekali aktivitas, tapi ada juga yang dia tidak tidak apa namanya? Tidak melakukan sedikit pun gitu ya dari amalan yang atau aktivitas yang produktif, yang bermanfaat gitu. Nah, jadi dari sinilah semakna apa waktu yang kita miliki itu sangat tergantung ya pada bagaimana kita mengisinya. Waktu akan bermakna jika kita isi dengan hal-hal yang positif, hal-hal yang baik gitu ya. Yang lainnya ya, yang tidak kita isi dengan hal-hal yang positif itu ya artinya ya sia-sia saja gitu ya. Kemudian tujuan kita yang kedua adalah agar kita dapat menunaikan kewajiban kita. Ya, karena sebagai seorang muslim, kita tentu dituntut untuk memahami tentang prioritas, ya, efektivitas, profesionalitas, ya, kapabilitas gitu ya. Kenapa? Karena kita ini diciptakan oleh Allah dengan taklif ya atau beban. Ya, sehingga ketika kita sudah akil balik itu kita disebut dengan sebutan mukallaf ya. Ya, artinya kita memiliki beban dan tanggung jawab yang harus kita tunaikan. Ya. Baik itu atas diri kita sendiri ataupun orang tua kita ya ataupun orang-orang yang ada di sekitar kita, keluarga kita, ya anak, ya, suami kita, tetangga kita, semuanya punya hak yang harus kita tunaikan tentu secara proporsional ya masing-masing ini. Ketika ada yang kita tidak tunaikan berarti padahal waktu yang diberikan oleh Allah itu kan sama ya. Berarti ada yang salah dalam manajemen waktu kita gitu ya. Sehingga Rasulullah sering ya mengingatkan kepada kita karena ini sering dibacakan juga ya. Justru ada dua kenikmatan. Kalau kita mindset kita kalau dengar nikmat itu kan selalu positif baik gitu ya. Efeknya, dampaknya gitu. Tapi di sini Rasul mengingatkan kepada kita bahwa justru ada dua kenikmatan yang apabila kenikmatan ini ada pada diri seseorang, tidak banyak mereka yang rugi dan tertipu. Ya, yaitu apa? As-sihhat wal faragh, kesehatan dan waktu luang. Kalau orang itu banyak nganggur dan dia dalam keadaan sehat, ya nganggur dalam keadaan sehat, tidak punya planning, tidak punya agenda-agenda yang harus dilakukan, ya kita bisa bayangkan ya, ibu-ibu dan teman-teman sekalian ya, pasti akan tertipu kita, seakan tidak ada yang bisa kita lakukan ya, tidak ada aktivitas yang terjadwalkan ya. Akhirnya tahu-tahu waktu berlalu begitu saja. Tahu-tahu sudah tua saja, tahu-tahu sudah habis saja kesempatannya. Itu kita akan menjadi orang-orang yang merugi. Sehingga jika kita sehat, maka kita dituntut untuk memanage waktu kita ya dengan berbagai jadwal yang mendatangkan kebermanfaatan baik itu bagi kita maupun orang lain ya, bagi dunia maupun akhirat kita ya. Dan untuk itu kita diharapkan untuk memahami ya apa itu hakikat waktu bagi seorang muslim dan muslimah ya. Disampaikan oleh Imam Ahsan Al-Basri rahimahullah ya bahwa beliau mengatakan bahwa modal hidup manusia adalah waktu. Ya. Nah, ini redaksinya sangat menarik ini ya. Ya apa namanya? Beliau berkata ya, ya benar Adam. Nah, ini ada huruf yang terbuang, mohon maaf ya, yang terdelet. Ya benar Adam, innama anta ayyamun. Ya. Wahai anak keturunan Adam, artinya wahai manusia sekalian ya. Innama itu kalau dalam bahasa Arab disebut dengan adatul hasri. Betul-betul menegaskan dan membatasi bahwa diri kita itu adalah hari-hari yang ada ini, kumpulan waktu-waktu yang ada. Ulama dahaba yaumun, dahaba ba'duka. Jadi setiap kali hilang satu hari, lewat satu jam, itu sesungguhnya hilang sebagian dari diri kita.
Ya, manusia itu tergantung sekali dengan waktunya, gitu ya. Waktu yang sudah terlewat berarti hilanglah dirinya itu, gitu ya. Jadi kalau kita punya waktu 50 tahun ya diri kita adalah 50 tahun itu untuk apa, gitu. Dan kalau sudah pergi ya ya sudah gitu ya. Kita tidak punya apa-apa gitu ya. Kemudian yang kedua, tidak ada yang lebih cepat berlalu melebihi waktu. Apalagi di zaman now ya Ibu-ibu karena memang salah satu peristiwa yang dijadikan oleh beliau Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menjadi salah satu indikator semakin dekatnya hari kiamat adalah bagaimana waktu itu berjalan semakin terasa lebih cepat. Ya, nah, kalau kemarin mungkin kita baru punya planning ya, bagaimana untuk agenda-agenda kajian Ramadan ya, ternyata baru kira-kira beberapa bulan berlalu kita sudah akan kedatangan Ramadan kembali, gitu ya. Kalau kemarin tahun kemarin kita usianya berapa, tahu-tahu sudah berapa gitu ya. Nah ini ya Umar bin Abdul Aziz mengatakan kepada kita, Innal laila wan nahar ya'malani fika fa'mal fiha. Jadi sesungguhnya siang dan malam itu bekerja terhadapmu, maka beramallah pada malam dan siang itu. Nah, jadi ini terus ya, tidak akan ada hentinya. Waktu itu kan tidak bisa dihentikan, ya tidak bisa dihentikan. Maka bagaimana kita memanfaatkannya dengan sebaik mungkin? Ya, kalau di dalam pepatah Arab disampaikan lantar ji'al ayyamul lati madat. Selain waktu itu cepat sekali berlalu ya, waktu tidak akan bisa kembali yang berlalu itu ya. Sehingga Hasan Al-Basri juga kembali mengingatkan kita ya bahwa waktu dan kesempatan itu sesungguhnya jauh lebih berharga dari harta benda meskipun itu emas, ya, perak, berlian dan yang lain sebagainya. Beliau berkata di sini, adraktu aqwaman kana ahaduhum asyahha ala umrihi minhu ala darahimihi wa dananirihi. Ya. Aku menemui orang-orang yang sangat bakhil terhadap umurnya daripada terhadap dirham dan dinarnya gitu ya. Artinya apa ini ibu-ibu dan teman-teman ya? Ternyata para salafus soleh dulu itu sangat pelit terhadap waktu. Mereka lebih pelit terhadap waktu daripada terhadap harta bendanya ya. Kehilangan 1 dinar, 2 dinar itu tidak masalah, tapi 5 menit lebih berharga daripada 1 dinar. Ya, kalau 1 dinar itu kan sekarang berapa, ibu-ibu ya? Harganya 5 juta lebih ya. Sekarang kan emas harganya luar biasa ya. Nah ini, maka kenapa orang-orang dahulu, Masya Allah ya, luar biasa produktifnya. Nah, apalagi di bulan Ramadan ya, kita ketika membaca salah satu kitab yang disusun oleh siapa? Ibnu Rajab Al-Hanbali itu ya, Lataiful Ma'arif. Beliau menyampaikan ya, di antara para salafus soleh dulu, ada yang sampai di bulan Ramadan itu menghatamkan tilawahnya 90 kali, 60 kali ya, 30 kali. Itu saking pelitnya terhadap waktu. Jadi mereka tidak ingin kehilangan waktu itu sia-sia tanpa ada makna dan artinya. Karena mereka menganggapnya itu lebih berharga dari harta benda apapun gitu ya. Nah, sehingga juga apa Imam Hasan Al-Basri juga mengingatkan ya anugerah yang paling bermakna adalah waktu. Ya, ini disebutkan oleh beliau di dalam kitab Al-Bahrur Ra'iq ya. Min alamati radillahi 'anil 'abdi an yaj'alahu syughla fima la ya'nihi. Khudlanan minallahi azza wa jalla. Fana'udzubillahi min dzalik ya. Jadi beliau sampaikan kita harus berhati-hati terhadap waktu, kesempatan. Kenapa? Karena di antara tanda Allah itu berpaling dari seorang hamba, mengabaikan hambanya, itu adalah ketika seorang hamba tersebut dibuat sibuk untuk hal-hal yang sia-sia. Ya. Jadi kalau
seorang itu dibuat sibuk untuk hal-hal yang sia-sia ya, mohon maaf ya, ghibah, namimah, ngerumpi, ngobrol, atau mungkin di zaman sekarang ya, main game atau apa ya Bu ya, ya semacam itulah ya. Itu berarti menjadi salah satu indikator Allah berpaling dari hamba tersebut. Allah menterlantarkan hamba tersebut. Ya, Allah meninggalkannya. Ya, ini sangat luar biasa ya. Nah, tadi sudah saya sampaikan ya, waktu yang telah berlalu tidak akan pernah kembali. Uh, Padahal uh, siapa Khalifah Abu Bakar As-Siddiq menyampaikan ya, Inna lillahi haqqan bin nahar la yakbalhu billail. Walillahi haqqun billail la yakbaluhu bin nahar. Ya, betapa setiap waktu itu ada hak yang harus kita tunaikan. Ya, di antaranya ada hak-hak Allah yang mesti ditunaikan di siang hari, dan kalau siangnya itu sudah lewat itu nggak bisa lagi ditunaikan. Ya, sebagai contohnya puasa. Ya, kalau puasa itu kan sampai maghrib saja. Kalau sudah maghrib sudah nggak bisa menunaikan puasa, selesai. Dan juga sebaliknya, ada hal-hal yang mestinya ditunaikan di malam hari, ya. Kalau kita tunda-tunda, kita tidak tunaikan, ya. Ketika datang siang, itu sudah nggak bisa lagi ditunaikan. Sebagai contohnya, misalnya ketika di bulan Ramadan, ya, sahur itu adalah ibadah. Selain ibadah juga mendatangkan banyak keberkahan, kan? Sahur itu, maka Rasulullah sampaikan, tasaharu fa inna fis sahuri la barokatun ya. Usahakan untuk menyantap hidangan di waktu sahur ya. Kenapa? Karena ketika kita menjalankan ibadah sahur ya dengan menyantap hidangan sebagai bekal kita menjalankan puasa sepanjang hari itu, waktu kita lebih berkah, kita bisa punya kekuatan gitu, energi begitu ya. Tapi ketika sudah adzan subuh tidak bisa kita tunaikan lagi. Gitu ya. Sama juga setiap sholat punya waktunya. Setiap haji ya, haji ada waktunya. Kurban juga begitu kan, ada waktunya. Jadi ketika sudah bukan lagi tanggal 10 Zulhijjah dan ayam mutasyrik kan kita sudah tidak sah lagi berkurban gitu ya. Atau mungkin yang tidak disiplin nih menyembelih kurbannya sebelum sholat Id ya tidak bisa kan. Nah, jadi semuanya itu tergantung ya pada bagaimana kita disiplin terhadap waktu yang Allah berikan ya. Dan Al Hasan Al Basri kembali mengingatkan kepada kita, ibu-ibu. Jadi Imam Hasan Al Basri banyak ya mengingatkan kepada kita tentang hakikat waktu ini ya. Tidak ada yang tahu kapan akan berakhir. Ya, tidak ada yang tahu. Ya, banyak di antara kita dikejutkan ya dengan adanya berita-berita lelayu antar teman kita, sahabat kita, kerabat kita, yang tidak sedikit di antara mereka itu ya sebelumnya baik-baik saja ya, tahu-tahu innalillahi wa inna ilaihi rajiun, kita tidak pernah tahu ya, sehingga ketika kita abai dalam manajemen waktu kita ya kita akan menjadi orang yang pasti merugi itu ya. Maka beliau sampaikan di sini, ya benar Adam, iya ke wat taswif ya. Nah, beliau berpesan kepada kita jangan pernah menunda-nunda amal taswif. Wa innaka biyaumika, karena sesungguhnya kesempatan dan waktu yang kamu miliki itu ya hanya hari ini. Hanya hari ini. Betul tidak ibu-ibu? Hanya hari ini. Walastabiqodin, adapun hari esok mungkin masih ada hari esok, tapi hari esok itu belum tentu milik kita. Kenapa? Karena ketika tidur di malam hari, ternyata itu adalah hari terakhir kita di dunia. Fa'in yakun godon laka fakun fi godin gitu ya. Kama kunta fil yaum. Jadi adapun besok pagi belum tentu engkau memilikinya. Ya, jika engkau bertemu lagi di esok hari, maka lakukanlah pada esok hari itu sebagaimana apa yang engkau lakukan hari ini. Wa illa, jika tidak, yakun laka, ya, jika tidak engkau lakukan, ya, lam tandam ala ma farratta fi al yaum, maka engkau akan menyesali ya apa yang telah engkau lakukan
hari ini. Penyesalan itu selalu ada di akhir ya. Kenapa nggak kemarin-kemarin kita melakukannya gitu ya. Dan pasti kita pernah memiliki pengalaman tentang itu ya. Efek dari menunda sesuatu yang baik yang mestinya bisa kita lakukan hari ini tapi kita tidak melakukannya gitu. Dari sinilah ibu-ibu dan teman-teman sekalian kita diberikan contoh ya oleh beliau teladan terbaik kita Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dan juga para teladan terbaik setelahnya yaitu para sahabat beliau radhiyallahu anhum ya bagaimana kita memanage waktu yang Allah anugerahkan kepada kita semua. Dan yang pertama ya kita semua sangat jelas tahu persis bagaimana produktivitas waktu yang dimiliki oleh Rasulullah, oleh para sahabat dan juga para salafus soleh ya, dengan berbagai karya, peninggalan warisan yang mereka tinggalkan untuk kita semua itu ya, karena manajemen waktu yang baik dan itu salah satu dampak dari bagaimana mereka itu sangat disiplin dalam menjaga sholat 5 waktu. Ya, dalam menjaga sholat 5 waktu karena memang waktu-waktu sholat itu didesain Allah sangat luar biasa agar kita belajar disiplin, gitu ya. Jadi nggak ada ceritanya sholat subuh itu jam 6, nggak ada. Ya, adanya itu ya bayar utang, kodok, gitu ya. Jadi kalau dalam pelaksanaan ibadah itu dalam hukum fikih itu ada kodoun, ada melaksanakan, ada bayar utang, gitu ya, nyaur, gitu. Nah, kalau dilakukan pada waktunya, maka kita sungguh telah melaksanakannya. Tapi kalau sudah lewat waktu, maka kita berhutang, membayar hutang, gitu ya. Atau mungkin belum masuk waktunya kita sudah sholat, ya nggak bisa, nggak sah, gitu ya. Jadi dan didesainnya sangat luar biasa ya. Habis subuh itu jedanya agak lama karena kita masih energik ya, masih produktif begitu ya. Nah, kemudian dari zuhur ke asar lebih pendek lagi, dari asar ke maghrib lebih pendek lagi, dari maghrib ke isya lebih pendek lagi. Itu sebenarnya mengajarkan ya kepada kita untuk memanage waktu dengan sebaik-baiknya. Ketika kita punya pekerjaan apapun, urusan apapun, itu kita dikendalikan ya oleh adanya waktu-waktu sholat ini yang sangat membantu kita. Kita bayangkan jika tidak ada sholat ya, sebagaimana waktu-waktu yang ditentukan, itu nggak tahu gimana kita memanage waktu kita. Bagaimana kita menyadari kalau ini sudah waktunya istirahat, ini waktunya break dan sebagainya ya. Maka di dalam surat An-Nisa ayat 103 ini ya, Allah Subhanahu wa taala sampaikan, "Faida qadaitumus shalah." Jika kamu telah menyelesaikan ibadah salatmu, fadhkurullah. Nah, ingatlah Allah senantiasa qiyaman wa qu'udan wa ala junubihim. Baik itu kamu dalam keadaan berdiri atau duduk atau berbaring yang ditafsir ayat ini dijelaskan oleh beberapa mufassir bahwa maksudnya ya kita harus senantiasa berupaya mengingat Allah ketika kita dalam keadaan benar-benar sehat dan bisa beraktivitas sempurna seperti sedia kala. Itu kiamat. Dan mungkin akan datang suatu masa ya, kesempatan di mana kita harus mengurangi aktivitas kita karena sedikit gangguan kesehatan. Ya, dan tapi tetap kita diharapkan untuk mengingat Allah Subhanahu wa taala. Apalagi saat kita sudah benar-benar tidak bisa beraktivitas sempurna karena kita harus berbaring di tempat tidur karena sakit dan yang lain sebagainya ya. Itu kita diharapkan untuk tetap mengingat Allah, terutama tetap menunaikan sholat karena sholat adalah satu-satunya kewajiban yang tidak akan pernah bisa digugurkan dan digantikan. Gitu. Ya, seperti itu. Fa'idat ma'nantum fa'aqimus shalah. Inna sholata kanat alal mu'minina kitaban mauquta. Dan apabila kita telah merasa aman, laksanakan sholat itu sempurna karena di ayat 102, ayat sebelumnya ini tentang sholat khauf ya. Sholat khauf itu sholat dalam kondisi genting ya, tidak aman. Itu kita bisa melaksanakan sholat itu
baik itu dalam keadaan rukbanan, rijalan, rukbanan ya dalam keadaan berjalan ataupun di atas kendaraan ya itu diperbolehkan. Tapi jika kondisi sudah menjadi aman kembali, diharapkan kita menunaikan sholat secara sempurna ya. Sebagaimana saat kita mukim. Kenapa? Di antaranya salah satu ketentuan dan ketetapan dalam sholat adalah di mana sholat ini memiliki waktu-waktu yang ditetapkan. Ya, jadi nggak ada ceritanya tadi ya, sholat subuh kok jam 6, sholat asar kok sudah masuk di waktu maghrib misalnya ya. Itu bukan melaksanakan sholat, artinya itu adalah membayar hutang. Tadinya harus sholat pada waktunya, tapi dia tidak menunaikannya. Tentu reward yang Allah berikan berbeda dengan mereka-mereka yang berupaya untuk menunaikannya sebagaimana ketentuan yang ada gitu ya. Dan dari sinilah mengapa banyak sekali ayat-ayat dan hadis-hadis Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam sampaikan bagaimana kita harus menjaga sholat dan waktunya ini agar kita bisa menjadi orang-orang yang selamat gitu ya. Di dalam surat Al-Baqarah ayat 238 sampai 39 ya, 239 Allah sampaikan hafidhu ya, peliharalah ya ala sholawati, sholat-sholat kamu, wassalatil wusta. Terutama adalah sholat yang di pertengahan. Sholat yang ada di pertengahan itu yang, sholat pertengahan itu yang dimaksud apa ibu-ibu? Sholat antara dua sholat siang dan dua sholat malam, yaitu sholat asar. Nah ini kalau kita belajar usul fikih ya, disebutkan ya, dikrul khas ba'dal 'am, disebutkan secara spesifik setelah disebutkan yang umum, ini berarti spesial. Dan di dalam tafsir ayat ini, ternyata sholat asar itu banyak yang mengabaikannya. Dengan berbagai apa namanya permasalahan ya. Ada yang berat menunaikan sholat asar karena udah tubuhnya sudah lelah, capek gitu ya. Ada juga yang justru ya lagi sibuk tanggung selak maghrib, selak malam gitu ya. Jadi selesaikan pekerjaannya ya, padahal asar waktunya sudah hampir habis gitu ya. Bagi mereka-mereka para buruh yang ngejar setoran dan sebagainya itu sehingga atau para pedagang ya mestinya sudah waktunya tutup tapi malah ada yang beli dan sebagainya atau karena tadi sebelum asar ramai ya dilanjutkan beberesnya sampai ternyata tahu-tahu maghrib ya padahal waktunya sangat singkat tidak terasa begitu. Jadi ternyata sholat asar itu termasuk sholat yang cukup berat selain daripada sholat subuh begitu sehingga di sini disebutkan secara khusus oleh Allah untuk dijaga terutama apa waktunya dan pelaksanaannya. Kadang-kadang kan orang udah capek setelah pengen pulang itu melaksanakan ala kadarnya gitu ya. Maka Allah berpesan di sini, meski di waktu di penghujung hari itu kamu sudah lelah dengan berbagai urusan waqumu qanitin. Tetaplah kamu dalam sholat itu berupaya untuk menghadirkan kekhusyukan agar sholat yang kamu lakukan itu mendatangkan pengaruh-pengaruh positif ya dalam kehidupan kamu, gitu. Dalam aktivitas kamu, dalam perbuatan kamu, dalam ucapan kamu. Gitu. Dan di dalam hadis riwayat Ahmad ya, beliau Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam sampaikan man hafadha 'alaiha. Ya, sebenarnya ini potongan ya ada kalimat sebelumnya ya di mana Allah Subhanahu wa taala mewajibkan atas kita sebagai hambanya itu dalam satu hari semalam itu sholat fardu 5 waktu. Ya, dan beliau lanjutkan di sini man hafadha 'alaiha. Siapa yang menjaga sholat-sholat tersebut? Apakah itu syarat sahnya, ya, ataukah itu rukun-rukunnya, ataukah itu hal-hal yang wajib dilaksanakan dalam sholatnya? Jadi dalam sholat itu mengajarkan banyak hal, terutama tentang kedisiplinan. Ya, itu kata Rasulullah, kanat lahu nuran wa burhanan wa najatan yaumal qiyamah. Maka di hari kiamat nanti ya dia akan diberikan cahaya, bukti dan keselamatan. Wa man lam yuhafid 'alaiha.
Barang siapa yang tidak menjaga sholat tersebut, lam yakun lahu nurun wala burhanun wala najatun. Maka tidak ada jaminan bagi dia untuk memperoleh pahala, menjadikannya sebagai bukti dan juga keselamatan. Ya, bahkan dikatakan orang-orang yang tidak menjaga sholatnya itu pada hari kiamat ya ma'akorun wa fir'aun wa haman wa ubay bin khalaf ya akan disatukan oleh Allah di satu tempat yang sama dengan Korun, Fir'aun, Haman, ya arsiteknya Fir'aun ini dan juga Ubay bin Ka'ab ya seorang yang munafik. Nah ini ya. Kemudian di dalam riwayat lain yaitu riwayat Bukhari Muslim, ketika Rasulullah ditanya, ya Ayyul amali afdol, apakah amal yang paling utama? Beliau jawab, as-salatu liwaktiha. Sholat pada waktunya. Nah, ini sholat pada waktunya. Karena memang waktu sholat itu dibatasi dan dari situlah kita belajar memanage waktu. Cuma kemudian dia bertanya, Cuma ayun birrul walidain. Berbakti kepada kedua orang tua. Baru ketika ditanya kembali, Suma ayun al jihadu fi sabilillah ya, berjuang di jalan Allah Subhanahu wa taala ya. Jadi ini levelnya tertinggi ibu-ibu dan teman-teman ya, sholat tepat pada waktunya gitu ya. Dan sebaliknya ya, bagi orang-orang yang tidak menjaga sholat ya, itu akan merugi dunia dan akhirat. Sebagai contohnya disampaikan oleh Allah di dalam surat Al-Muddathir ayat 42 sampai ayat 43 ini. Ya. Ketika orang-orang ngantri di hadapan neraka Sakor ya, itu ditanya, masalah kakum fi sakor, apa sih yang menyebabkan kalian itu menjadi jatahnya neraka Sakor? Apa yang mereka katakan, ibu-ibu dan teman-teman ya? Qalu lam naku minal musallin. Itu sebabnya kami tidak termasuk daripada orang-orang yang sholat. Nah, mohon maaf ya, ini terjemahnya ternyata kurang. Ya, jadi itu jawabannya. Ya, jadi banyak sekali dampak ketika seorang tidak disiplin dalam sholat. Ya. Kemudian di dalam hadis riwayat Ahmad dan juga yang lain, Rasulullah sampaikan khamsu salawatin. Ada sholat 5 waktu. Kata bahunallahu alal ibad. Yang diwajibkan atas hamba-hamba Allah. Jadi yang wajib tuh hanya 5 waktu ini. Yang lain tidak wajib. Nggih. Faman ja'a bihinna, siapa yang menunaikannya, lam yudayyi minhunna syai'an. Dengan cara disiplin, tidak mengabaikannya, ya, istighfafan itu meremehkannya, kana lahu indallahi ahdun an yudhilahul jannah. Maka dengan kedisiplinan dia menjaga sholat itu, dia dijamin oleh Allah akan dimasukkan surga. Waman lam ya'ti bihinna falaisa lahu indallahi ahdun. Tapi siapa yang tidak menjaganya, ya maka tidak ada jaminan yang Allah berikan kepadanya. Insya'a adzabahu wa insya'a ghafaralahu. Jika Allah berkehendak ya akan diazab, jika tidak ya akan diampuni ya, karena ini merupakan hak Allah semata. Tidak ada orang yang dirugikan. Kemarin sudah kita bahas di bulan lalu ya. Bulan lalu betul ya Ibu-ibu ya, tentang apa itu orang-orang yang merugi ya dan bangkrut gitu ya. Ada kalau kezoliman itu kaitannya dengan hak Allah ya, bisa jadi Allah mengampuni kalau berkehendak. Tapi jika tidak ya 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 tidak diampuni begitu ya. Sehingga Allah juga mengingatkan kepada kita nih. Ini memang benar-benar ayat ini untuk kita, ibu-ibu ya, karena kita adalah generasi kholaf. Generasi kholaf itu generasi pengganti yang hidup setelah berakhirnya kenabian. Ya, setelah berakhirnya kenabian dan juga para pengganti nabi yaitu para khalifah itu adalah kita, dan Allah mengingatkan kepada kita tentang catatan buruk ya yang terjadi atau yang ada pada diri kita semua, yang mudah-mudahan ini menjadi peringatan buat kita agar kita mengambil hikmah dan pelajarannya gitu. Di dalam surat Maryam ayat 59 ya, Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Fa khalafa min ba'dihim khalfun." Akan datang suatu masa di mana hidup ya
para pengganti itu ya yang memiliki karakter eh, tidak baik. Ya, di antaranya apa? Adha'us shalah, meremehkan dan menyia-nyiakan sholat. Ya, kalau sholat itu sudah diremehkan, ya pastilah manajemen waktunya pasti kacau. Ya, nggak tahu waktu gitu ya. Dan rata-rata ya, selain meremehkan sholat, salah satu catatan buruk untuk generasi pengganti adalah wattaba'u syahwat. Ya, kita cenderung memperturutkan hawa nafsu, menjadi budak-budak hawa nafsu. Fasaufa yalqauna ghayya. Sehingga dengan itu semua ya, melalaikan, meremehkan sholat, menjadi budak hawa nafsu, itu kebanyakan dari generasi pengganti itu akan hidup dalam kesesatan. Ya, tidak tahu jalan pulang gitu. Ya, tidak mempersiapkan untuk akhirat. Itu yang disampaikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian bagaimana Rasulullah memanage waktu yang Allah anugerahkan? Itu selain daripada selalu menjaga sholat ya, kalau kita bahas lebih detail lagi sangat luar biasa ya. Disampaikan oleh istri beliau banyak ya dalam riwayat dari Aisyah radhiyallahu anha ya, Rasulullah itu setiap kali beliau itu melaksanakan sholat itu beliau akan selalu menjaganya, sehingga artinya berupaya untuk tidak meninggalkannya gitu ya. Itu menjadikan waktu beliau itu sangat produktif ya. Nah, ini. Kemudian yang kedua adalah mindset investasi ya. Mindset investasi. Jadi kita diharapkan ya untuk membuat daftar kegiatan, ya, planning baik itu jangka panjang ataupun jangka pendek gitu ya. Karena jika kita itu apa namanya, kalau bahasa kita itu ya segala sesuatu kita lakukan dengan instan gitu ya, tidak ada planning, tidak apa gitu ya, itu hanya untuk jangka pendek saja gitu. Dan itu akan menjadikan kita tidak punya goal-goal ya, tidak punya eh, apa target-target yang harus kita raih, dan kita akan cenderung ya malas begitu ya. Nah, ini tidak dilakukan oleh beliau Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam ya, sebab Allah Subhanahu Wa Taala juga menyindir kita ya di dalam surat Al-Fajr ayat 24 ini ya. Bagaimana orang-orang itu merugi di akhirat itu diantaranya adalah mereka menyesali dengan apa yang pernah dikerjakan ketika mereka masih punya kesempatan hidup. Ya, ini jadi eh, sesungguhnya hakikat hidup yang sesungguhnya itu ya ya di dunia ini ya. Akhirat itu dampaknya gitu ya. Ya, jadi kalau dunia sudah berlalu kita tidak gunakan dengan sebaik-baiknya, ya akan sama ungkapannya ya. Ya laitani qaddamtu li hayati. Ya, seandainya dulu aku mengerjakan kebaikan ini dan kebaikan itu. Berandai-andai. Jadi laita itu kalau dalam bahasa Arab adalah untuk sesuatu yang tidak mungkin ya. Dari sinilah Allah memberikan kepada kita taujihat ya, arahan-arahan agar kita memiliki prioritas dalam hidup kita, itu tidak hanya segala yang instan ya, tapi kita juga harus berpikir bagaimana kehidupan kita jangka panjang nanti gitu ya. Di dalam surat Al-Qasas ayat 77 ya, Allah sampaikan di sini wabatagi. Apa itu makna wabatagi? Kejarlah, carilah ya. Fima atakallahu darul akhirah. Ya. Apa yang telah dianugerahkan oleh Allah kepadamu, kebahagiaan negeri akhirat. Itu harus dikejar. Nah, mengejarnya itu dengan dunia kita ya. Bagaimana kita hidup di dunia ini, itu dampaknya di akhirat. Padahal kita semua tahu, nggih, oh, di dalam Al-Qur'an banyak sekali kan deskripsi tentang surga, kenikmatan surga yang tidak terbatas. Dulu juga sudah pernah ya kita bahas tema tentang surga dan penghuninya gitu kan, tentang neraka dan juga penghuninya. Sudah ya, Bu Sari ya, kalau nggak salah ya, di bulan Ramadan waktu itu ya, kalau nggak salah ya. Nah, di sini eh, sungguh kalau kita mengkaji ayat-ayat tentang surga, hadis-hadis tentang surga itu kan sangat luar biasa. Eh,
Tapi surga itu dampak dari apa yang kita lakukan di dunia. Maka ketika kita hidup di dunia, itu orientasinya itu adalah akhirat, dampaknya gitu ya. Nah, sehingga di dalam ayat ini Allah sampaikan wala tansa nasibaka minat dunya, agar kamu bisa mengejar ya kebahagiaan akhirat kamu itu ketika kamu di dunia. Saat hidup itu jangan mengejar kenikmatannya, tapi hanya jangan lupa saja akan kenikmatan dunia. Caranya bagaimana? Wa ahsin kama ahsanallahu ilaik. Jadilah engkau orang yang senantiasa berbuat baik sebagaimana Allah juga berbuat baik kepadamu, gitu ya. Jadi segala hal yang Allah berikan kepada kita ini, ibu-ibu ya, apakah itu kebahagiaan hati, anugerah rizki berupa materi, keluarga dan sebagainya, itu bukan karena atas apa yang kita lakukan, bukan. Kalau kita membahas tentang hak hamba atas Allah, itu bukan kewajiban Allah, tapi adalah makatabahu ala nafsihi tafadulan minhu wa ihsanan. Allah sendiri yang mengharuskan terhadap dirinya untuk melakukan itu kepada hambanya sebagai bentuk tafadulan, fadlun, anugerah, wa ihsanan, dan kebaikan. Kebaikan Allah. Dan Allah itu sudah sangat baik. Maka saking baiknya Allah ya, kita bisa perhatikan banyak orang yang hidup di dunia ini tanpa aturan, ya melanggar aturan, jahat, ya melakukan berbagai kejahatan di berbagai level itu. Allah tetap memberi dia hidup dan bahkan memberi dia kecukupan dalam hidup begitu. Itu saking baiknya Allah. Ya, maka untuk kita itu meraih kebahagiaan akhirat, itu kita tidak boleh bosan menjadi orang yang baik sebagaimana Allah juga senantiasa berbuat kebaikan untuk kita semua sampai pun kepada orang yang mengingkarinya gitu ya. Dan kunci yang kedua adalah wala tabghil fasada fil ard. Selain kita diharapkan menjadi orang-orang yang selalu berbuat baik, kita juga diminta oleh Allah Subhanahu wa taala untuk tidak berbuat kerusakan di muka bumi ini. Kerusakan itu tidak harus dan tidak melulu yang sifatnya fisik ya, kerusakan lingkungan dan sebagainya. Tapi juga merusak ya mindset manusia, akhlak manusia, perilaku manusia. Nah, itu ya. Maka sebenarnya itu hal yang sangat mengkhawatirkan buat kita ya. Sebenarnya kita itu dalam kondisi tidak baik-baik saja. Kita pun dalam kondisi berperang ya sama dengan saudara-saudara kita di Palestina yang barusan diumumkan gencatan senjata ya setelah berapa bulan Ibu? 14 bulan ya. Tapi pelurunya yang beda gitu ya, pelurunya yang beda agar kita berbuat kerusakan itu ya, diserang kita ya melalui apa, food, fashion ya, fun, film, seks, song, sport ya, style, studi dan yang lain sebagainya itu kita harus berhati-hati di situ apalagi untuk generasi sekarang gitu ya. Dan di akhir ayat ini Allah berpesan innallaha la yuhibbul mufsidin. Sesungguhnya Allah tidak pernah menyukai orang-orang yang berbuat kerusakan. Kemudian di dalam surat Asy-Syu'ara ayat 88 sampai 89 ya, Allah juga mengingatkan kepada kita tentang bagaimana dampak kehidupan kita di akhirat nanti jika kita tidak memanage waktu kita di dunia dengan sebaik mungkin gitu ya. Kenapa? Kalau di dunia kan ya kita masih punya harta tuh masih banyak lah hal yang bisa kita lakukan dengan harta itu gitu kan. Nah, tapi itu tidak akan berlaku di akhirat. Maka Allah sampaikan di sini yauma la yanfa'u malun wala banun. Di akhirat nanti, sebanyak apapun harta yang kita miliki, sesukses apapun anak-anak kita di dunia, itu tidak akan bermanfaat sama sekali. Illa man atallaha biqalbin salim. Kecuali mereka yang
wafat ya dalam keadaan membawa hatinya yang selamat ya. Ya, salah satu kunci selamat tadi adalah bagaimana kita bisa menjaga waktu kita dengan sebaik mungkin ya. Dan juga dengan mindset jangka panjang ini tadi atau investasi ini juga diantaranya dicontohkan oleh beliau Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam ya, bagaimana kita memanage harta benda kita gitu ya. Nah, agar kita tidak menjadi orang-orang yang menyesal nanti gitu ya. Nah, di antaranya bukan hanya waktu tapi juga harta benda yang Allah berikan ya. Di dalam surat Al-Munafikun ayat 10 ya, Allah Subhanahu wa taala ingatkan kepada kita semua, wa anfiku ya, ketika kamu masih memegang harta tersebut masih ada di tanganmu, maka belanjakanlah mimma rozaknakum, nah dari sebagian yang Allah rizkikan kepada kamu, tentu ya dibelanjakan sesuai dengan apa yang diinginkan oleh Allah ya, belanja-belanja yang boleh, belanja-belanja yang halal, yang mendatangkan kebaikan, dan jangan berambisi untuk eh, menyimpannya, mengumpulkannya dalam jumlah yang banyak begitu ya. Karena apa? Min qabli ayyatia ahadakumul maut. Karena ternyata ibu-ibu dan teman-teman sekalian, ketika seorang itu didatangi ajal, hal yang paling membuat mereka menyesal adalah karena selain tadi ya daripada waktu adalah karena eh, tidak menginfakkan hartanya ketika mereka masih mampu. Sehingga penyesalan yang eh, ada di setiap diri ketika ajal itu adalah sebagaimana diungkapkan dalam ayat ini. Setiap orang kedatangan maut ya, mereka akan berkata, Rabbi, laula akhartani ila ajalin qarib. Sekiranya engkau ya berkenan menunda kematianku, apa yang akan dilakukan? Fa'asoddaqo. Jadi mereka minta sedikit lagi saja waktu kembali ke dunia, maka harta benda yang masih ada itu akan disedekahkan. Wa aku minas solihin. Dan aku akan termasuk orang-orang yang solih begitu ya. Di dalam surat Al-Mu'minun juga ayat 99 sampai 100 Allah sampaikan ya. Hatta idza jaa ahadahumul maut qala rabbirji'un. Jika kematian itu telah mendatangi seseorang di antara mereka, maka mereka akan berkata, Rabbirji'un. Ya Allah, kembalikanlah saya ke dunia. Apa yang akan, kenapa mereka minta kembali? Karena ketika di dunia mereka tidak memanfaatkan waktunya dengan sebaik mungkin. Tidak juga memanfaatkan anugerah yang Allah berikan kepadanya sebaik mungkin. Sehingga mereka berjanji ini, jika memang Allah kembalikan mereka ke dunia, kata mereka ya, la'alli a'malu salihan fima taraktu. Maka niscaya aku pasti akan dapat beramal soleh yang selama ini tidak aku lakukan. Apa kata Allah ibu-ibu? Kalla. Kalla itu adalah hakkon ya, sekali-kali tidak. Innaha kalimatun huwa qailuha. Sesungguhnya ungkapan-ungkapan itu hanyalah dalih saja, alasan saja begitu ya. Emang iya kalau misalnya mereka dihidupkan kembali, hal itu benar-benar akan mereka lakukan. Bukankah selama ini dia juga sudah hidup, tapi faktanya ya tidak melakukan juga gitu loh. Ya, jadi ini luar biasa ya teguran dari Allah Subhanahu wa taala. Dan ini fakta ya yang akan dialami setiap mereka sudah masuk ke liang lahat gitu ya. Adanya adalah penyesalan, ingin kembali hidup di dunia, ingin beramal solih yang selama ini tidak dilakukan gitu ya. Maka Allah sampaikan wa mi waraihim barzahun ila yaumi yub'atsun. Itu dikatakan ketika mereka di barzah aja. Coba lihat saja ketika mereka masih hidup di dunia gitu ya. Mereka melalaikan waktunya, mereka menyia-nyiakan kesempatannya gitu ya. Dan oleh Ibnu Qayyim ya dikatakan dalam kitab Madarijus Salihin ya, kan tadi itu khayalan saja, angan-angan saja ya. Sudah di alam barzakh kok dia pengen begitu, sudah datang kematian dia pengen begitu. Padahal kan dia juga pernah hidup dan masih punya kesempatan untuk melakukan itu, kenapa tidak dilakukan? Ya Ibnu Qayyim mengatakan di sini innal muna
ra'su amwali mafalis. Sesungguhnya sekedar berangan-angan tanpa ada realisasi itu adalah dasar dari harta orang-orang yang bangkrut gitu ya. Jadi orang-orang yang bangkrut itu adalah orang-orang yang suka berangan gitu ya. Tapi ketika dikasih benar-benar itu ya nggak dilakukan juga ya. Semoga kita tidak termasuk yang demikian gitu. Nah, kemudian ya termasuk juga cara kita memiliki mindset investasi adalah jangan sampai kita menggunakan kesempatan dan waktu yang Allah berikan kepada kita itu ya dalam hal-hal yang sia-sia baik itu ucapan maupun perbuatan. Ya, kenapa? Di dalam surat Qaf ayat 18 ini ibu-ibu sekalian ya, Allah mengingatkan kepada kita tentang dahsyatnya perkataan yang kita keluarkan. Ya, kenapa? Karena setiap ucapan dan perkataan, baik itu langsung ataupun tidak langsung ya, seperti kita tuliskan dalam komentar-komentar di media sosial, ya itu semua akan dimintai pertanggungjawaban oleh Allah dan semuanya itu tercatat dengan sangat luar biasa. Ya, maka kan diungkapkan ya oleh Allah di dalam Al-Quran bagaimana kondisi orang-orang yang setelah menerima kitab amalnya itu ya la yughadir shaghiratan wala kabiratan illa ahsaha. Ternyata semua perbuatan dan ucapan ya eh, yang besar-besar bahkan juga yang kecil-kecil itu termuat dan tercatat terekam dengan sangat luar biasa. Tidak ada yang tercecer begitu ya. Dan di ayat ini Allah sampaikan ma yalfidhu min qaulin illa ladaihi raqibun atid. Tidak ada suatu ucapan pun yang diucapkan itu melainkan ada di dekatnya ya malaikat pengawas yang selalu hadir dan mencatat baik itu atid ataupun raqib. Ya, itu mencatat amal perbuatan kita, mencatat perkataan kita. Padahal kalau perempuan itu potensinya sangat luar biasa ya ibu-ibu dan teman-teman ya. Bisa satu hari berapa? 21.000 ya. Nah, ini kita harus berhati-hati dengan ucapan yang kita sampaikan, tulisan-tulisan yang kita tuangkan dimanapun, itu ada pertanggungjawabannya dan ada dokumentasinya gitu ya. Sehingga sebagai seorang muslim, salah satu indikator ya keimanannya itu sebagaimana yang disebut oleh Allah di dalam surat Al-Mu'minun ayat 3 ya. Walladzina hum 'anil lagwi mu'ridun ya. Uh, Agar kita menjadi orang-orang yang mencontoh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dalam memanage waktu dengan baik adalah kita harus meninggalkan perbuatan dan perkataan yang tidak berguna atau sia-sia ya. Itu juga disebutkan ya di dalam surat Al-Furqan itu salah satu tanda dari hamba-hamba yang sangat dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala itu adalah walladzina idza marru ya billagwi ya ketika mereka itu melewati suatu majelis di mana di majelis tersebut itu ada hal-hal yang lagun itu tidak ada manfaatnya tidak ada tidak ada manfaatnya tidak ada faedahnya gitu ya marru kirama mereka akan melewatinya dengan penuh kehormatan akhirnya tidak ikut nimbrung ya ketika itu hal-hal yang tidak baik begitu. Dan selain itu juga kita diharapkan sebaliknya ya untuk melakukan amalan-amalan, aktivitas-aktivitas yang mendatangkan manfaat di dalam kesempatan yang kita miliki. Dan Masya Allah ibu-ibu sekalian ya, seperti majelis kita kajian di MIPA yang sudah alhamdulillah berjalan beberapa saat ini ya. Ini merupakan majelis yang luar biasa yang menguntungkan kita insya Allah dunia dan akhirat. Kenapa? Karena di dalam kebersamaan kita ini ada aktivitas al-amru bil ma'ruf wa nahyu 'anil munkar ya. Amar ma'ruf nahi munkar. Dan orang-orang yang bergabung pada komunitas-komunitas tersebut disampaikan oleh Allah di dalam surat yang sudah sangat familiar ya buat kita semua, surat Ali Imran ayat 104, wa ulaika humul muflihun. Itu adalah orang-orang yang
dipastikan akan menjadi orang-orang yang beruntung ya. Falah itu adalah untung ya. Orang yang beruntung itu adalah success and happiness gitu ya. Nah, itu kalau kita bergabung dengan teman-teman yang memanfaatkan waktu-waktu kita ya. Eh, Bukan hanya sekedar waktu yang sisa, tapi memang kita luangkan waktu itu salah satunya untuk sama-sama bergabung dengan dalam kegiatan amar ma'ruf nahi mungkar gitu ya. Kemudian berikutnya yang keempat ya, para nabi dan rasul juga para sahabat itu memanage waktu dengan cara diantaranya menggunakan aji mumpung. Ya, sebagaimana disampaikan oleh Rasulullah dalam hadis riwayat Al-Hakim yang saya kira hadis ini juga sudah sangat masyhur ya. Igtanim khomsan qabla khomsin. Kita harus betul-betul memanfaatkan 5 perkara sebelum datang 5 perkara. Syababaka qabla haramika. Mumpung kita masih muda, karena akan datang waktu kita sepuh ya. Sudah nggak mampu ini, nggak mampu itu ya. Berdiri saja, apa kata kita itu kerengkeh-kerengkeh gitu ya. Apalagi untuk lari dan sebagainya gitu kan. Wasihataka qabla sakomika. Dan waktu sehatmu sebelum datang waktu sakitmu. Waginaka qabla fakrika. Dan waktu engkau ketika masih memiliki banyak hal ya, masih kaya sebelum kamu eh, em, sebelum datang kefakiran pada dirimu. Wa faraghaka qabla syaghlika. Ya, waktu luangmu sebelum kedatangan berbagai kesibukan dan amanah kepada dirimu. Wa hayataka qabla mautika. Dan hidupmu sebelum matimu. Nah, ini dulu sudah pernah kita sampaikan ya ketika kita berdiskusi tentang perjalanan hidup kita ya, atau tentang negeri akhirat ya waktu itu ya, saya lupa ya. Nah, karena ini ya, kita itu tidak akan selalu berada di dunia ini. Kita tidak akan selalu sehat, kita tidak akan selalu longgar, kita tidak akan selalu kaya begitu ya. Akan ada perjalanan yang terus harus kita lalui, maka kita harus eh, menggunakan yang tadi aji mumpung tadi ya, mumpung mumpung ada rizki, mumpung ada waktu, mumpung ada sehat ya, mumpung masih hidup kita gunakan dengan sebaik-baiknya. Apalagi di sini di dalam hadis riwayat Bukhari Muslim di sini ada salah seorang yang datang kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dan beliau ya sahabat tersebut bertanya, ya Rasulullah, ayu sodakoti a'zamu ajron. Ya, sedekah apa sih yang paling besar pahalanya? Nah, amma wa abika latunabba'annahu anta saddaqa wa anta sahihun syahihun ya tahsyal faqra wa ta'mulul baqa'a wa la tumhil hatta idza balagatil hultum. Ternyata ibu-ibu dan teman-teman sekalian ya, di dalam hadis ini sangat jelas Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam menyampaikan bahwa sedekah yang terbaik adalah sedekah yang kita keluarkan ketika kita sahihun syahih ya. Ketika kita masih sehat dan syahih ya. Syuhun itu bahil, masih suka harta lah gitu. Masih suka harta. Dan kita masih takut miskin. Kita masih ingin menjadi kaya, masih lama hidup di dunia. Dan jangan kita menunda-nunda ya sampai tadi sebagaimana disampaikan di dalam surat Al-Munafikun tadi ya, sampai ketika nyawa itu sudah di kerongkongan ya kita baru bilang ya fa'asodako aku akan bersedekah. Jadi sedekah yang terbaik itu justru yang dilakukan oleh mereka-mereka yang masih muda, yang mungkin secara usia masih akan lama di dunia ini, masih suka makan enak, masih takut fakir gitu ya. Itu lebih baik daripada sedekah yang ditunaikan ketika dia sudah tua ya, ketika dia sudah tidak boleh lagi makan yang enak-enak gitu ya. Itu lebih baik begitu ya. Ini jadi mumpung kita masih muda dan kita masih bisa mencari dengan lebih giat lagi, lebih ini lagi ya, kita manfaatkan itu sebagai investasi akhirat kita ya. Disebutkan juga
Dalam hadis riwayat Abu Dawud, Baihaqi dan Hakimnya di sini, at-tu'datu fi kulli syai'in khairun illa fi amalil akhirah. Perlahan-lahan dalam sesuatu itu baik kecuali sesuatu atau aktivitas yang berkenaan dengan akhirat. Jadi kalau dengan akhirat itu tidak boleh menunda-nunda sampai kita akan merasa menyesal ya setelah ternyata kita tidak bisa lagi melakukan. Ya, maka Allah memberikan gambaran di antaranya dalam surat As-Sajdah ya, ayat 12 ini ya. Ini satu ayat saja ya Ibu-ibu ya. Walau taro idil mujrimuna nakisu ru'usihim 'inda rabbihim rabbana absorna wa sami'na. Ya. Dan alangkah ngerinya ya jika kita mampu melihat orang-orang di akhirat nanti yang dulunya di dunia adalah orang-orang yang tidak memanfaatkan waktu dengan baik ya sehingga mereka sia-siakan waktu itu dengan berbagai amalan yang mengandung dosa, dia akan menundukkan kepalanya di hadapan Allah dan dia akan berkata, Rabbana absorna, wahai Allah, kembalikanlah ya, kembalikanlah ya. Rabbana absorna ya, ya Allah, kami telah melihat dan wasami'na dan mendengar, farjina, maka kembalikanlah kami ke dunia. Nah, untuk apa? Na'mal solihan. Ya, sama seperti yang tadi itu. Ya, dulunya dia orang jahat di dunia. Ya, ketika sudah meninggal dunia, dia pengen kembali ke dunia untuk na'mal solihan, berbuat kebaikan. Inna mukinum sampai berjanji seperti itu ya. Tapi itu kan tidak mungkin gitu. Tidak mungkin terjadi karena waktunya sudah habis ya, sudah habis. Nah, apalagi di ayat lain juga disebutkan ini ya, Ibu-ibu ya. Di surat Qaf ayat 22 juga. Laqad kunta fi ghaflatin min hada. Kebanyakan manusia ketika masih ada kesempatan hidup di dunia, itu tentang hal-hal yang seperti tadi itu adalah ghaflah, ya, lalai, ya. Fakashafna anka ghita'aka wa basaruka yauma hadid. Kemudian Allah Subhanahu wa taala singkapkan pada kita semua apa yang menutupi kedua mata kita dan penglihatan kita itu dengan sangat tajam. Ya, nah sehingga orang-orang yang mendapatkan akibat dari sebab yang dilakukan ketika di dunia itu akan benar-benar menyesal ya sebagaimana dikutip dalam surat Al-Mulk ayat 10 ini ya. Waqalu, mereka semua memberikan atau menyampaikan penyesalannya. Apa penyesalannya? Lau kunna nasma'u. Andai saja dulu ketika masih di dunia, masih hidup, masih punya kesempatan, kami diberikan peringatan, kami mendengarkannya, wana kilu kami memikirkannya, makunna fi ashabis sair, maka kami tidak akan menjadi penghuni neraka yang menyala-nyala. Tapi kan ini lau ya, lau itu ya berandai gitu ya, tidak mungkin terjadi. Kemudian yang kelima ya, yang dicontohkan oleh Rasulullah. Ustazah, mohon maaf memotong sebentar. Ini sudah hampir jam 1, Us. Baik, satu lagi aja nih ya. Nggih. Baik, siap. Yang terakhir ya, yang terakhir ya, dalam berbagai catatan sejarah ya, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam juga para sahabat itu eh, tidak ada catatannya menunda-nunda sesuatu, ya, menunda-nunda sesuatu. Ya mungkin kalau yang ada di dalam hadis itu pernah ya terjadi para sahabat itu ketika diperintahkan oleh Rasulullah untuk segera melakukan tahallul dan juga menyembelih kurbannya tidak segera dilakukan, itu beliau menyampaikan ya atau curhat kepada istri beliau yaitu Ummu Salamah ya, beliau tidak suka dengan itu. Tentunya beliau tidak suka dengan hal seperti itu, pasti beliau sudah menjadi teladan dengan hal seperti itu ya. Kenapa beliau tidak pernah menunda-nunda dalam segala hal. Maka di dalam surat Al-Insyirah kita sudah hafal ya. Faida farogta fansab. Nah, perlu kami sampaikan di sini, salah satu manfaat huruf fa atau faidah huruf fa di dalam bahasa Arab ya, itu adalah kemudian tapi seketika itu juga segera artinya. Jika kamu sudah menyelesaikan satu urusan, maka segera ya lakukan urusan
yang lain gitu ya. Ini juga disebutkan di dalam surat Ibrahim ayat 44. Wa angdirin nasa yauma ya'tihimul adab fayaqulul ladzina zalamu rabbana akhirna ila ajalin qarib nujib da'wataka wa nattabi'ir rusula. Sama seperti yang tadi itu ya. Kalau orang yang suka menunda-nunda itu rata-rata nanti pada hari kiamat saat jelas-jelas dinampakkan kepada mereka itu azab Allah atas apa yang pernah mereka lakukan di dunia ya, semua berharap ya akan ditunda kepada mereka kesempatan itu ya, agar Allah memberi mereka waktu meskipun itu sedikit ya, untuk apa? Untuk mematuhi Allah dan mengikuti apa yang diwariskan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam ya. Itu ibu-ibu dan teman-teman sekalian ya, belum selesai tapi kita sudahi karena waktu yang sudah menunjukkan hampir pukul 1. Mudah-mudahan kita bisa mengambil pelajaran dan hikmah ya dari apa yang dicontohkan oleh beliau Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, terutama dalam hal menjaga sholat kita ya, apalagi wanita ya, karena wanita itu tidak wajib berjamaah ke masjid, kadang-kadang kita menundanya ya, scroll-scroll HP ya, kemudian posting-posting atau apalah ya dan sebagainya, itu menjadikan waktu kita sangat tidak produktif ya, dan tentu akan membuat kita menyesal di kemudian hari. Fana'udzubillahi min dzalik ya. Mungkin itu yang bisa saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Wallahu a'lam bishawab. Nastaghfirullahalli wa lakum jami'an. Wabillahi taufik wal hidayah wal afu minkum wa barakallahu fikum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.